Saat sang pria sedang gunakan ponselnya, dia temukan masalah yang aneh. Ponsel yang dia ambil di jalan. Dia tidak bisa menebak kata sandi ponsel ini. Dia marah dan mengangkat ponselnya, lalu membantingnya di tepi meja dengan keras. Pria itu melepas bagian belakang HP-nya. Lepaskan papan utamanya. Dia mengganti layar HP-nya. Kemudian kembalikan kamera ke posisi semula. Lalu kencangkan kembali skrupnya. HP barunya telah diperbaiki. Kemudian pria itu menghubungkannya ke komputer. Unduh perangkat lunak ke HP-nya. Dia cari HP yang identik dengan yang ini. Lalu dia sinkronkan isi internal satu sama lain. Saat pemilik ponsel aktif meneleponnya melalui transformator suara, pria itu berpura-pura menjadi gadis lemah. Dia berbohong bahwa dia merusak HP-nya dengan sembarangan setelah mengangkat HP-nya. Kemudian beritahu pihak lain alamat tempat perbaikan HP-nya. Dia juga mengatakan bahwa dia telah membayar biaya perbaikan sendiri. Berdasarkan notifikasi yang muncul di HP-nya, si pria dengan mudah mengetahui informasi pemilik ponsel. Kemudian melalui pesan di jejaring sosial, dia mencatat informasi jaringan yang terkait dengan gadis itu. Bahkan alamat rumahnya juga. Gadis itu segera tiba. Tetapi tidak tahu bahwa tukang reparasi ini adalah yang mengangkat teleponnya. Pihak lain memintanya untuk menulis ulang isi yang direvisi. Ketika melihat entry kata sandi HP-nya, gadis itu ragu-ragu. Kemudian dia pikir, jika ingin memperbaiki ponsel pasti harus membuka kuncinya. Jadi dia menuliskan kata sandinya tanpa ragu. Pria itu berpura-pura masuk ke dalam untuk memperbaiki HP. Tidak lama kemudian teleponnya diperbaiki. Lihat ponselnya masih seperti aslinya. Gadis ini sangat berterima kasih padanya. Tapi dia tahu bahwa mimpi buruknya baru saja dimulai. Menunggu setelah gadis itu pergi, pria itu kemudian memasukkan kata sandi ke telepon cadangan. Dan gadis itu tidak tahu, setiap tindakannya di HP-nya akan diawasi oleh pria itu. Bahkan kameranya diretas olehnya. Si pria mengarahkan lensa sesuka hatinya dengan mudah. Pria itu diam-diam mengintip segala sesuatu tentang gadis itu. Dia bahkan tahu siapa gadis itu hubungi. Semua dari gadis itu terungkap. Dia hidup di bawah pengawasan orang lain setiap saat, untuk mempersiapkan langkah selanjutnya dari rencananya. Pria itu berpura-pura menjadi pelanggan toko gadis itu, karena dia memakai topeng sebelumnya. Jadi gadis itu tidak menyadari ketidaknormalan di pihak lain. Pria itu sengaja memainkan permainan yang sama dengannya. Setelah beberapa kali ia menjadi pelanggan biasa di sini, pria itu tidak hanya menjadi sahabatnya dalam kehidupan nyata. Bahkan di malam hari dia tidak lupa untuk memata-matai aktivitasnya. Tapi gadis itu sama sekali tidak sadar. Di bawah lensa kamera HP-nya, dia tidak lagi memiliki privasi. Bahkan saat tidur, ponsel akan tiba-tiba menyala. Kemudian tanpa henti mencari informasinya, pria itu mencatat semua yang dia temukan. Dari nomor telepon orang tua hingga TikTok pemiliknya. Dia tidak hanya tahu saldo rekeningnya, dan bahkan kata sandi banknya. Rute awal gadis itu setiap kali dia pergi bekerja. Naik kereta mana. Bahkan makanan favoritnya didokumentasikan dengan cermat. Bahkan sub akunnya dia pun tahu. Semua komentar meremehkan tentang perusahaannya. Pria itu menemukan 7 orang yang memiliki hubungan paling dekat dengannya. Di atasnya si pria tulis bahwa dia harus membuat mereka saling berhadapan. Selanjutnya, dia tulis nomor 9 pada filenya. Yang juga berarti Nami adalah korban nomor 9-nya. Si bos datang. Di perusahaan, dia sangat protektif terhadap Nami. Dia juga memberinya kesempatan untuk mendapatkan kenaikan gaji. Tapi tak boleh biarkan rekan yang lain tahu. Percakapan antara keduanya juga direkam melalui HP. Di tempat lain pria itu mengambil waktu Nami pergi bekerja. Menyelinap ke rumahnya. Gadis itu benar-benar tidak punya rahasia lagi. Setelah mengetahui bahwa Nami ingin melihat konser tetapi tidak dapat membeli tiket, pria itu menghabiskan banyak uang untuk membeli tiket bajakan. Kemudian dia bilang dia sibuk. Lalu jual ke Nami dengan harga murah.
agar meningkatkan kesan baik tentang dirinya. Tetapi menghadapi pria yang begitu lembut, sang ayah merasa dia tidak baik. Jadi dia mengingatkannya untuk waspada terhadap pria tak dikenal ini. Dia bahkan ingin menjual rumahnya di pinggiran kota, kemudian membeli apartemen di dekat putrinya. Tapi Nami merasa tindakan ayahnya mengganggu kebebasannya. Karena itu, keduanya dalam situasi tidak menyenangkan. Tapi Nami tidak tahu, ini adalah pertemuan terakhir keduanya. Pria itu mendengar kekhawatiran ayahnya. Dia merasa perlu menghilangkan ancaman ini. Setelah kembali ke rumah, pria itu menerima kabar dari putrinya. Dia ungkapkan penyesalan atas perilakunya barusan. Pada saat yang sama, dia juga mengirimkannya link. Ayah baru mengklik. HP-nya telah menampilkan peringatan keselamatan. Dia takut itu virus. Tetapi putrinya mengatakan itu hanya aplikasi pencari lokasi. Tujuannya adalah untuk menenangkan sang ayah. Sang ayah tidak lagi ragu-ragu. Segera install softwarenya. Ketika dia menonton klip putrinya ketika dia masih kecil, HP-nya menerima pesan pengiriman. Ingatkan dia bahwa barang-barangnya telah diletakkan di depan rumah. Sang ayah melangkah keluar tanpa waspada. Tapi di belakangnya muncul bayangan. Mengambil batu bata dan menghancurkannya ke arahnya. Di tempat lain, teman dekat datang untuk mencari Nami dan ingin tinggal di sini semalam. Mereka berdua minum sampai larut malam. Tapi keesokan paginya, dia menemukan bahwa itu sudah siang. Tidak hanya alarm tidak berdering, tetapi juga lebih dari 70 panggilan tidak terjawab dari si bosnya. Ini benar-benar mimpi buruk seorang pekerja kantoran. Tapi ketika dia sedang dalam perjalanan untuk bekerja, dia menemukan bahwa pesan telepon telah dikirim secara besar-besaran. Nami mengira dia berubah menjadi selebriti dalam semalam. Tapi gak ngangka itu pesan minta gaji di grup perusahaan. Pada saat yang sama, ia juga menerbitkan berita di jejaring sosialnya. Berita negatif yang tak terhitung jumlahnya tentang produk perusahaan. Kali bacanya dalam satu malam adalah 10 juta. Jelas dia menjadi sasaran serangan. Tidak hanya rekan-rekannya yang bersikap dingin padanya. Dia pun dikeluarkan dari perusahaan. Si pemilik sangat kecewa. Sekarang si cabul di tempat lain mencoret nama 5 orang di buku catatan. Sekarang tinggal satu kendala yang tersisa. Sahabat dan Nami pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasusnya. Namun polisi meminta keduanya bukti dia diserang hacker. Karena gambar dan percakapan diunggah dari ponselnya. Tidak berguna dalam situasi ini. Nami marah dan menarik sahabatnya pergi. Tapi setelah mereka keluar dari kantor polisi, menerima SMS dari ayahnya. Beritahu putrinya bahwa kedai kopi tidak buka hari ini. Tak satu pun dari mereka berpikir banyak. Langsung ke kedai kopi. Ketika mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa diduga, pria itu masuk. Walaupun hari ini tidak buka, Nami masih melayaninya. Selama percakapan, sahabatnya juga tahu bahwa dia juga sangat pandai komputer. Jadi langsung minta bantuannya untuk cek HP. Setelah sesaat pura-pura memeriksanya, pria itu sangat pastikan HP-nya telah dipilih oleh Chosen Hot. Tapi Nami bilang dia tidak mengunduh aplikasi apapun. Jadi kapan ponselnya dipasang pada akhirnya? Mendengar itu, si pria membuat ekspresi ragu-ragu. Setelah itu dia pergi keluar. Nami mengira dia menyembunyikan sesuatu. Jadi lari untuk menanyakan alasannya. Perangkat lunak ini digunakan untuk mencari lokasi dan menguping, sehingga tidak bisa menjaga jarak jauh. Maksudmu? Maksudku, ada yang menyentuh ponselmu. Jadi orang itu bisa mengupload foto-foto tersebut. Dia juga dapat mengirim SMS atas namamu dan juga mematikan alarm HP-mu. Nami mendengar pria itu mengatakan itu. Baru menyadarinya sekarang. Tadi malam, hanya sahabatnya yang sempat menyentuh ponselnya. Dia dengan marah kembali ke toko. Dia tanyakan sahabatnya mengapa dia melakukan ini padanya. Tadi malam, selain aku, satu-satunya orang yang menggunakan ponselku adalah kamu. Apa yang pria itu katakan? Kau mendengarkan kata-katanya,
Jadi itu sebabnya kau seperti itu, bukan? Si sahabat difitnah, jadi dia tidak bisa menjelaskannya. Jadi dia mengatakan beberapa kata marah padanya. Benar, aku melakukan semuanya. Itu benar, aku melakukannya. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Serahkan aku ke polisi. Kau mencobanya. Lihat apakah ada bukti. Si sahabat yang marah pergi. Hubungan mereka bertahun-tahun juga berhenti sejak ini. Lihat gadis itu menangis dan pergi. Pria itu tahu rencananya berhasil. Tetapi pada saat itu pihak kepolisian juga jadi kacau. Mereka menemukan 7 mayat perempuan di hutan. Sosok kematiannya sangat mengerikan. Mereka semua terikat tangan dan kaki. Tuan Park yang bertanggung jawab atas penyelidikan tidak jauh dari sini. Temukan alat pembunuh. Yang membuatnya merasa aneh. Di sebelah pohon itu tergantung nama anaknya. Baru pada saat itulah Tuan Park menyadarinya. Ini adalah pohon yang dia pimpin putranya untuk ditanam pada upacara penanaman pohon. Rekannya pikir bahwa kasus itu terkait dengan putranya. Jika tidak, dia tidak akan muncul secara kebetulan di tempat ini. Tetapi putranya telah pergi dari rumahnya selama 7 tahun. Tuan Park juga tidak tahu di mana dia sekarang. Jadi malam itu dia pergi ke rumah mantan istrinya. Saat wanita itu sedang tidur, dia diam-diam menyelidiki riwayat percakapannya. Tapi tanggalnya berhenti 2 tahun lalu. Sepertinya tidak ada kontak setelah itu. Dia harus menaruh harapannya pada nomor telepon. Tetapi melalui investigasi rekannya, nomor telepon itu juga telah dicoret. Hanya nemu alamatnya lebih dari 1 tahun yang lalu. 2 orang mengikuti petunjuk ke suatu lokasi. Tetapi tempat ini segera menjadi tidak berpenghuni. Di lapangan tersebar informasi terkait korban. Di tempat lain, Nami tidak mengerti kenapa. Dia kehilangan begitu banyak teman dalam sekejap. Semakin dia menonton, semakin dia kesal lalu membuang teleponnya. Tapi sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengingatkannya. Apakah karena terakhir kali ada masalah saat memperbaiki ponsel? Nami pergi ke toko itu lagi. Tapi tak disangka bertemu Tuan Park. Tempat ini adalah bekas bengkel ponsel sebelumnya. Menurut kata Nami, Tuan Park percaya anaknya mungkin pembunuhnya. Tetapi gadis itu tidak mengetahui hal-hal ini. Dia hanya berpikir dia bertemu dengan orang cabul. Jadi dia dengan berani merekomendasikan agar dia bisa menemukan orang cabul itu. Nami aktif mengirim SMS ke pria itu. Berharap pihak lain bisa datang ke rumah untuk melihat apakah ada masalah dengan komputernya. Kemudian dia dengan tenang kembali ke rumah. Berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia berurusan dengan seorang pembunuh berantai. Benar saja, pria itu muncul di bawah rumahnya seperti yang dijanjikan. Tuan Park melihat dan menemukannya. Tapi itu terlalu jauh. Dia tidak bisa menentukan apakah itu putranya atau tidak. Pria itu baru saja mengangkat teleponnya. Layar memantulkan siluet Tuan Park. Dia hendak melarikan diri. Tapi dikepung di kedua sisi. Tuan Park segera mengeluarkan senjatanya. Memerintahkan lawan untuk berbalik. Tetapi ketika dia melihat wajah pihak lain, dia menemukan bahwa itu bukan anaknya. Keduanya segera meminta maaf. Abaikan saja si pembunuh. Nami percaya bahwa polisi telah terungkap. Jadi membuat si pembunuh mengubah rencananya segera. Pada saat ini Kapten tiba-tiba menelepon. Meminta Tuan Park untuk segera kembali ke kantor polisi. Demi keamanan, Nami menemukan ponsel cadangannya sebelumnya. Mereka membawanya ke ayahnya. Sebelum berangkat, Kapten mengeluarkan kartu namanya. Pada saat yang sama berjanji akan melaporkan secara teratur untuk memastikan keamanannya. Tapi tidak ada yang sangka. Tempat yang terlihat aman ini akan berubah menjadi mimpi buruk pada gadis itu. Ia mendorong pintu kamar ayahnya. Melihatnya sedang tidur, dia tidak mengganggunya. Nami juga kembali ke kamarnya. Tepat ketika akan tidur, dia menerima pesan dari pria itu. Dia juga memberitahu nomor telepon barunya. Tapi setelah gadis itu memutar nomornya, dia mendengar bel dari atap.
Memperhatikan pria itu pernah ke sini sebelumnya. Dia bergegas ke kamar ayahnya. Saat dia mengangkat selimut dia benar-benar kaku. Berikutnya terdengar suara langkah kaki di belakang. Gadis itu segera mengunci pintu. Angkat telepon dan hubungi Tuan Park. Tetapi nomor yang dimasukkan anehnya menghilang. Baru sekarang gadis itu menyadarinya. Ponsel cadangan ini juga dikendalikan sejak lama. Ketika gadis itu tidak tahu harus berbuat apa, dia mendengar suara ayahnya dari luar. Nami dengan nyaman mengambil vas bunga untuk keluar. Tapi di depan hanya satu stasiun radio. Pada saat itulah pria itu perlahan bangkit dari sofa. Tepat pada saat Nami dengan marah ke arahnya. Dia melihat klip ayahnya diculik. Gadis itu tidak berani protes lagi. Dia menuruti permintaan pria itu. Kirim pesan teks memastikan dia selamat ke polisi. Kemudian menyerahkan telepon kepada pria itu. Lihat ekspresi puasnya. Gadis itu pemarah membuang kartu namanya. Mengapa kau memperlakukan aku seperti itu? Apa yang aku lakukan salah pada akhirnya? Karena aku menemukan ponselmu. Apa? Apakah perlu alasan khusus? Gadis itu tidak percaya. Dia hanya menjatuhkan ponselnya. Tapi dalam 3 hari begitu banyak yang terjadi. Kemudian pria itu bilang dia ingin bermain game dengannya. Dalam 24 jam berikutnya, hanya salah satu kontak yang dia memiliki menghubunginya. Dia akan dilepaskan pergi. Ini juga alasan mengapa pria itu memisahkan dirinya dengan beberapa teman dekatnya. Ia mengatakan bahwa di era teknologi ini, manusia segera lupa bagaimana berkomunikasi. Melihat pria sombong itu pergi ke kamar mandi, gadis itu mengangkat dudukan besi, menunggunya keluar dan kemudian menyerangnya. Namun yang membuat Nami tidak menyangka adalah, dia melihat sosok ayahnya melalui celah pintu. Dia meledak dengan gila. Tetapi menghadapi ancaman pria ini, Nami harus menyerahkan senjatanya. Dia harus menurut permintaannya. Meskipun dia memaksa dirinya sendiri. Lalu pria itu berkata kepada gadis itu. Karena biasanya dia tidak peduli dengan ayahnya. Itu sebabnya tidak ada yang meneleponnya. Lalu segera menyalakan keran bak mandi. Ketika Nami melihat itu, dia panik. Dia terus memintanya untuk memaafkan ayahnya. Untuk menghukum kedinginannya kepada orang tuanya. Pria itu juga melemparkan Nami ke dalam bak mandi. Melihat tangan ayahnya gemetar, gadis itu juga sangat putus asa. Tapi si cabul mengeluarkan ponselnya. Memotretnya dengan puas. Bahkan pakainya sebagai gambar layar kunci. Tapi ketika dia kembali ke ruang tamu, tetapi secara tidak sengaja menemukan kartu nama yang dibuang gadis itu. Setelah dia melihat isi di belakang dia tercengang. Hanya panggilan, jangan SMS. Tiba-tiba muncul tepat di depan mata pria itu. Ini juga berarti bahwa pesan baru saja dikirim. Adalah pesan teks ke polisi. Dia melihat keluar jendela dengan gugup. Dan melihat polisi memanjat tembok ke sini. Polisi tidak tahu bahwa mereka telah ditemukan. Ketika pria itu hendak menyerang, pistol arah ke kepalanya. Keduanya baru menyadarinya. Lawannya adalah pelaku yang telah mereka bebaskan sebelumnya. Tuan Park tidak banyak bicara dan memukulinya. Di bawah pertanyaannya yang terus-menerus, si pria pun mengakui dia sudah bunuh putranya. Untungnya mereka tiba tepat pada waktunya. Gadis yang baru saja mendapatkan hidupnya kembali. Tapi sang ayah tidak seberuntung itu. Menatap ayah yang tidak bergerak sama sekali. Gadis itu benar-benar gila. Dia mengeluarkan pistol polisi. Perlahan keluar dari kamar mandi. Saat ini pria itu mengejek Tuan Park karena tidak berani mengambil tindakan. Tetapi saat dia mengangkat kepalanya, dia membeku. Mata gadis itu dipenuhi dengan kebencian. Tanpa ragu menarik pelatuk. Sekarang dia mendengar suara yang dikenalnya. Sang ayah telah lepaskan dari neraka. Gadis itu memeluk ayahnya dengan erat. Aku pun harap kalian semua mengklik suka dan tidak pernah menjatuhkan ponselnya ya.